Ya Pak, saat ini kan saya dengar informasi di Jakarta sudah mulai booming ya terkait dengan adanya keberangkatan untuk tidak lagi menggunakan PCR maupun antigen di saat mau naik pesawat. Apa benar itu Bang saat ini Bang? Ya benar, sesuai dengan surat edaran dari Satgas tanggal 8 Maret kemarin bahwa untuk keberangkatan sepanjang sudah dosis kedua ataupun sudah dosis booster tidak perlu lagi melihat melampirkan pemeriksaan antigen dan PCR. Ini sudah dikaji oleh Kementerian Kesehatan bahwa dengan cakupan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua dan lansia sudah sangat tinggi, ditambah lagi dengan kasus yang rawat inap untuk Omikron itu sudah terjadi penurunan landai di beberapa tempat khususnya di kota-kota besar di Jakarta dan di Jawa. Untuk di Pangkal Lampung sendiri sudah terjadi penurunan juga untuk kasus yang dirawat inap. Mungkin dalam 2 minggu sebelumnya terjadi peningkatan, untuk saat ini terjadi penurunan juga yang dirawat di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkal Lampung. Nah, kalau kita berbicara ini kan penurunan, bagaimana Pak Direktur bisa memberikan satu harapan kepada masyarakat yang ingin berobat agar tidak merasa takut atau bagaimanapun yang saat ini kan selalu diburu dengan rasa ketakutan walaupun mereka tidak terkonfirmasi itu gitu. Ya, intinya kita juga ke depannya Kementerian Kesehatan akan melakukan pelonggaran termasuk metode screening yang akan dilakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat metode screening yang diterapkan di rumah sakit bisa segera dirubah sehingga ketakutan masyarakat pada saat masuk di rumah sakit harus di screening itu secara perlahan-lahan mulai dihilangkan. Intinya kami mengharapkan masyarakat apabila Anda sakit dan perlu pemeriksaan jangan ditunda-tunda ke rumah sakit, karena apabila ditunda itu menyebabkan penyakitnya bertambah parah. Ruang poliklinik kita, ruang rawat inap kita dalam kondisi tersedia, siap melayani masyarakat, jadi tidak perlu takut bahwa akan terkonfirmasi. Kalau kasusnya menurun dan terjadi pelandaian, otomatis walaupun di screening hasilnya juga akan negatif. Biasanya kalau kasusnya meningkat terjadi penyebaran, itu mungkin ya terjadi peningkatan kasus juga. Tapi untuk sekarang itu sudah terjadi penurunan. Mudah-mudahan kedepannya betul-betul terjadi penurunan sambil menunggu status COVID-19 ini apa sudah masuk ke endemi. Tapi itu tidak kita tunggu dari keputusan dari pemerintah pusat. Maksud endemi itu apa Pak Dokter? Endemi maksudnya suatu kejadian dulunya yang sangat luar biasa menjadi kejadian yang sama dengan kasus yang sifatnya dulu campak, malaria, dulunya kan kejadian luar biasa kan, sekarang sudah dianggap sebagai kejadian yang biasa yang timbul di masyarakat, jadi tidak perlu Dikhawatirkan tidak ya. perlu dikhawatirkan. Oh, jadi sudah kebiasaan modal. Ya sudah kebiasaan, tapi tetap ada penanganan khusus yang kasus-kasus yang sifatnya endemi tersebut. Mungkin ada harapan Direktur selaku Direktur Rumah Sakit Sultan Imanuddin. Harapan saya mudah-mudahan kasus COVID-19 tidak ada varian baru lagi dan kita fokus melakukan aktivitas seperti biasa, pelayanan rumah sakit seperti biasa, kehidupan ekonomi masyarakat juga seperti biasa, sarana transportasi berjalan tidak ada lagi yang sifatnya pengetatan, dan tempat-tempat wisata, ekonomi kreatif bisa tumbuh kembali sehingga ekonomi kita bisa stabil lagi. Nah, kita ini kan sedikit kita tambahkan ada kestabilan, artinya baik ekonomi ya sudah mulai ya. Nah, termasuk juga pandemi sudah ada penurunan. Tapi apakah kita juga di sini masih menggunakan aplikasi Peduli Lindungi? Ya, untuk sekarang ini masih menjadi yang diterapkan sih pemerintah pusat ya, untuk setidaknya untuk mengecek lah bahwa yang masuk ke tempat-tempat pelayanan publik ataupun di tempat manapun itu sudah terdeteksi bahwa dia sudah vaksinasi lengkap ya. Yang belum vaksinasi kita sarankan
Anda masih terdeteksi di Peduli Lindungi baru vaksinasi pertama, ya bisa kita langsung ngecek dia untuk ngarahkan untuk vaksinasi kedua. Oke, terima kasih, dokter.